Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari ini di channel saya Empu Gelol. Pada pagi ini saya akan menanggapi request dari teman-teman yang menanyakan, yaitu salah satunya tua mana hulu tanduk dengan hulu kayu atau gagang gagang tanduk atau gagang kayu di Mandau. Nah, jadi untuk menjawab ini saya tetap seperti biasa akan memakai cara atau adat tradisi sesuai cerita kami orang benua saja. Saya tidak memakai cerita suku Dayak lain karena nggak mau ada masalah. Itu takutnya keterangan saya menjadi acuan atau menjadi pembenaran terhadap suku lain. Enggak, kita hanya kepada benua saja, enggak yang lain. Nah, jadi kalau menurut orang benua, di dalam budaya orang benua, tua mana gagang mandau tanduk dan gagang mandau kayu. Yang tua itu gagang mandau kayu, itu yang paling tertua. Gagang mandau kayu yang semacam apakah yang tertua itu? Gagang mandau yang tertua itu ya ulu tungur. Ulu tungur itu gagang mandau paling tertua untuk orang kami benua. Setelah itu baru menyusul gagang mandau motif-motif lain, motif-motif kayu yang lain, baru tanduk. Karena kejadian gagang tanduk ini ada beberapa kisah. Yang pertama, dikisahkan masalah yang tiap lula, anak yatim piatu yang ketemu tanduk yang terlepas, tanduk payung terlepas dari kepala di Temposo, kemudian dipotong, jadilah untuk gagang mandau lalu disulap. Itu hasil ukiran dari semut anai-anai. Itu salah satu cerita. Cerita yang kedua, gagang tanduk itu diukir oleh Wok Danum atau Tamaroyat. Dua itu yang sering kami dengar di dalam budaya orang benua untuk yang tanduk. Nah, sekarang untuk yang hulu tungur, dimulai dari manakah? Tolong HP sebelah ini matikan dulu sebentar. Lagi bikin konten nih, kasihan teman-teman yang menanyakan ini. Gitu. Jadi maaf saudara-saudaraku, ada storing sedikit tadi, anak-anak bermain HP di samping. Kita lanjut lagi. Nah, jadi hulu tungur dimulai dari manakah hulu tungur itu? Kalau untuk secara lebih jauh tentang masalah hulu tungur, mohon maaf, saya juga kurang terlalu banyak tahu tentang hulu tungur berawal dari mana. Nah, itu cuman cuman saya mengambil satu hal cerita. Mungkin ini tetap berkaitan kepada penempa bilah pertama yang diyakini oleh orang benua, yaitu penempa bilah bulu mandau pertama kali yang ada itu yang namanya Bangka Buat. Bangka Buat kemudian menempa bilah mandau, kemudian sarungnya serta gagangnya dibuat oleh Sulin Pandai, Sulin Tukang, Ulun Bintang Nyulir. Itu pertama kali. Ulun Raja Ingkuk, Ulun Pengalok. Itu gelar-gelarnya yang pengukir pertama kali yang ada menurut legenda orang-orang benua. Jadi saya tetap beranggapan kalau hulu tungur itu kemungkinan besar dari kejadian itu, karena hulu tungur hulu tua sekali.
Memang kalau dilihat dari hulu tunggur tidak ada ukiran, polos, nggak ada apa-apanya. Nah, tapi hulu tunggur ini di dalam kasta orang benua, dia menduduki peringkat tampilan paling teratas. Dan hulu tunggur sederajat dengan hulu baleng, sederajat dengan hulu kemau. Mungkin teman-teman tahu kok dengan hulu baleng, hulu kemau ukirannya seperti apa. Hulu tunggur polos, tapi dia sama derajatnya meski polos. Nah, makanya itu untuk hulu tunggur di kalangan suku bangsa orang benua itu sangat populer sekali dan tetap dipakai hingga pada saat ini. Termasuk saya tetap menggunakan hulu tunggur. Nah, kemarin saya juga membuat beberapa hulu tunggur dan ada satu hulu tunggur yang baru jadi. Siapa tahu ada teman yang baru nonton konten ini belum lihat hulu tunggur itu seperti apa, saya tunjukkan kembali ya. Alanes hulu tunggur. Nah, ini namanya hulu tunggur. Ini kebetulan sudah mulai sulat awal. Sulat awal ini dia 3 dulu, nanti baru 2 putih 2 hitam. Dan kebiasaan dari sulat hulu tunggur ini biasanya dia pasti sulatan lanting bekat. Dia tidak ada sulatan lain selain lanting bekat. Itu jadi lanting bekat ini merupakan sulatan khusus, sulatan khas yang dipakaikan untuk hulu tunggur. Itu. Seperti apakah sulatan lanting bekat? Ada teman yang sudah tahu, mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu. Nantilah saya kasih lihat ketika ini sudah selesai disulat, baru saya kasih tahu. Nah, jadi di antara gagang mandau yang ada, kalau untuk kami di benua, biar ukiran tanduk itu sebagus apapun, sehebat apapun, namun dia tetap kalah akan sejarah, tetap kalah akan legenda dengan hulu tunggur yang simpel saja, tidak ada desain motif apapun, dia hanya sederhana. Hulu tunggurlah yang paling tertua. Nah, itu di dalam budaya kami orang benua. Saya tidak cerita budaya yang lain. Nah, nanti jangan sampai di konten atau video saya ini menjadi pegangan, menjadi kontroversi bahwa apa yang diomongkan Bang Gelol, diomongkan Pu Gelol, dia bilang gagang kayu itu lebih tua, padahal di suku kami tanduk lebih tua, sejarahnya dari sini. Nah, seperti itu saya nggak mau. Dan tetap saya akan menyampaikan pesan seperti biasa. Saya tidak membicarakan suku lain, meski sesama kami orang Kalimantan Timur, saya juga nggak mau. Nah, itu saya tetap hanya kepada suku kami saja, benua. Nah, itu. Dan nah, ini ada dan lagi, termasuk bentian, termasuk tunjung di situ, termasuk sebagian pasir. Saya tidak berani mengatakan pasir secara keseluruhan. Nah, takut nanti salah lagi. Sebagian pasir. Itu. Mungkin teman-teman bisa memahami itu pasir yang mana-mana saja yang Empu maksud. Mungkin saudaraku dari pasir sendiri yang lebih memahaminya. Apabila di pasir ada yang memakai ini, berarti itulah yang saya katakan sebagian pasir. Gitu. Jadi itu untuk gagang mandau yang tertua, pertama dan terawal penciptaan, serta gagang mandau tampilan
yang dipakai hingga saat ini. Seperti apakah sarung mandau untuk tempilan hulu tungur? Saya tetap akan mengulanginya biar teman-teman bisa lihat bentuk sarungnya. Tolong ada sarung mandau. Biasanya dia tipe seperti ini sarungnya. Itu. Nah ini gagangnya nanti seperti ini. Teman-teman bisa melihat semua. Ini tipe sarung tampilan khas pasangan dari hulu tungur. Hulu tungur ini kayaknya dia nggak ada pasangan lain. Dia harus sarung tampilan seperti ini. Dan pada umumnya dia punya pantat kurang lebih ini semua. Nggak ada jenis lain kalau untuk pasangan hulu tungur. Kalau seumpamanya ada pasangan pantatnya seperti ini. Kalau untuk di benua nggak ada. Kalau untuk hulu tungur dia harus seperti ini. Dia punya pantat. Tapi kalau dia hulu kemau atau hulu baleng dan lain-lain, dia punya pantat nggak mesti seperti ini. Dia bebas bermacam-macam. Itu. Nah, jadi hulu tungur, khusus hulu tungur dia tetap seperti ini bentuk pantatnya, bawahnya. Dia nggak ada model lain dan dia punya tembusar satu. Biasanya di sini diukir, tapi ini sarung belum selesai sempurna. Tuh. Jadi itu menjadi jawaban terhadap pertanyaan atau request teman-teman yang telah menyampaikan atau meminta di konten YouTube saya melalui pesan, Abang tolong ceritakan masalah gagang mandau dan gagang kayu atau tanduk yang mana yang lebih tua. Tapi kalau berbicara yang mana yang lebih tua dalam bahasa umum se-Kalimantan saya nggak berani. Mohon maaf. Tapi kalau untuk di orang benua saya bisa menjawabnya. Hulu tungur. Nah, jadi jikalau seandainya ada orang benua lain menyatakan bahwa ada yang lebih tua dari hulu tungur, desain dan motifnya untuk mandau, sah-sah saja. Tapi sepengalaman saya dari benua Kecamatan Tanjung Isui, dari Sungai Ohong. Ibu saya orang asli Kampung Lempunah, bapak saya asli orang Moratai, Kampung Jelau, Muhur. Seperti itu yang menjadi sejarah asli kami. Benua mana yang meliputi Sungai Ohong? Nah, benua yang meliputi Sungai Ohong, Kalimantan Timur, Kutai Barat, diantaranya Perigi, Mancong, Lempunah, Muara Nayan, itu Moratai, itu diantaranya yang meliputi Sungai Ohong. Seperti itu. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai yang mana lebih tua untuk gagang mandau ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban terhadap pertanyaan teman-teman. Saya tidak mengatakan lebih bagus, enggak, lebih tuanya. Kalau lebih bagus mungkin ukiran gagang tanduk lebih bagus, lebih hebat daripada gagang tungur. Banyak yang lebih wah. Saya juga punya gagang tanduk hulu baleng. Saya punya alat hulu baleng di Remendau. Tolong. Untuk kesekian kali mandau saya ini tampil, ini mandau pakaian saya, pegangan saya.
ulu baleng. Nah ini mandau saya punya ini mungkin tidak sebagus mandau yang lain, tapi meski nggak bagus saya sangat menyayanginya, dan ini karya buatan saya. Tuh. Jadi ini ukiran tanduk banyak bagus, istilahnya bagus karena diukir. Kalau tingkat usia yang mana ya lebih tua kira-kira? Mungkin kalau teman-teman dari awal menonton channel saya ini bisa menjawab tua yang mana. Sekarang kalau di dalam kasta sumpamanya gagang baleng dengan tungur yang mana tinggi? Di dalam status sama tinggi, meskipun ini polos, jangan salah. Bahkan kalau kita mau bertaruh, kayaknya lebih tinggi hulu tungur, karena dia lebih tua dari sejarahnya hulu baleng ini. Terus hulu baleng ini hulu tanduk dengan hulu sangka, dengan hulu mandau gagang tanduk sakang tangar sumpamanya, yang mana lebih tua? Lebih tua hulu baleng. Hulu baleng adalah gagang tanduk yang paling tertua di antara hulu-hulu mandau yang lain. Termasuk hulu mandau pakak sangka yang ada rambut di sininya. Ada rambut di sininya. Itu lebih muda dibandingkan ini. Ini lebih tua. Ini kalah tua dengan ini. Nah itu. Tapi ini di dalam budaya kami orang benua. Perlu diingat. Dan saya tidak bercerita budaya lain. Seandainya ada kawan budaya, kawan peseni benua yang lain mempunyai tanggapan yang berbeda dari saya Empu Gelol, saya persilakan kepada teman-teman yang nonton channel saya ini untuk memilih. Terserah Anda yang memilih berpegang kepada Empu, berpegang kepada yang lain, terserah, itu hak pribadi masing-masing, seperti itu. Saya tidak melarangnya. Oke, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Seperti biasa, saya pamit dulu untuk pagi ini. Kita ketemu lagi di sesi berikut, siang nanti atau sore nanti atau malamnya. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki pada hari ini. Dan terlupa saya sampaikan salam untuk semuanya, salam budaya Tabe buat kita semua, amin.